Hello everyone, how are you today? I hope you are in good condition. Saya harap semuanya selalu sehat, selalu semangat ya. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris, tapi kita akan masuk ke dalam materi yang baru. Materi kita hari ini adalah mengenai news item text. Sebelum kita mempelajari mengenai news item text lebih lanjut, ada baiknya kita lihat dulu apa sih learning objectives atau tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya nantinya setelah selesai mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item berbentuk berita sederhana dari koran, radio, atau televisi sesuai dengan konteks penggunaannya. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menangkap makna dalam teks berita sederhana yang kalian dapatkan dari koran atau radio ataupun televisi. Alright, as I said before, today we are going to learn about news item text. Tapi, kira-kira tahu nggak apa itu news item text? Kalau diterawang dari judulnya aja, news item text. Kira-kira hari ini kita akan mempelajari mengenai berita. Kalau kita ngomong masalah berita, pasti nggak aneh lagi ya. Pasti kita semua pernah membaca berita atau menonton berita di televisi. Nah, kalau kalian sudah sering baca berita atau nonton berita, pasti tidak heran lagi, tidak aneh lagi dengan yang namanya news item text. Nah, kalau berdasarkan Kamus Oxford English Dictionary ya, news item text is a text which inform readers about events of the day. Jadi, news item text itu adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca mengenai kejadian atau peristiwa sehari-hari. Tapi nih, kejadian yang disampaikan kepada pembaca itu bukan kejadian yang biasa-biasa saja, tapi adalah kejadian yang dianggap penting dan patut untuk dijadikan sebuah berita, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai newsworthy. Jadi bisa dibilang kalau kejadian yang biasa-biasa aja atau yang gak penting, misalkan mengenai kalian hari ini tidur jam berapa, makan apa, itu gak perlu dijadikan suatu berita ya, karena kalian kan bukan siapa-siapa. Jadi kejadian yang kalian alami itu dianggap tidak penting dan tidak patut untuk dijadikan sebuah berita. Nah, ingat ya, news item text itu adalah teks yang menginformasikan mengenai kejadian sehari-hari yang dianggap penting kepada pembaca. Selanjutnya, mari kita sama-sama lihat generic structure of news item text ya. Jadi kita lihat sama-sama struktur dari news item ini. Jadi strukturnya ini terdiri dari 3. Yang pertama yang disebut sebagai main event atau newsworthy event. Nah, bagian ini biasanya terletak di awal atau paragraf awal daripada suatu berita ya. Bagian ini biasanya berisi mengenai peristiwa atau kejadian inti yang biasanya ditulis dalam bentuk ringkasan. Jadi biasanya penulisannya ini nggak panjang-panjang, cuma pendek aja ya, singkat, padat, jelas mengenai berita tersebut. Lalu yang kedua ada yang namanya background event. Apa itu background event? Background event itu adalah bagian yang sering disebut sebagai elaboration ya. Nama lainnya adalah elaboration. Background event ini merupakan bagian yang menceritakan mengenai latar belakang peristiwa atau kejadian. Jadi biasanya di background event ini memuat mengenai 5W1H. Apa itu 5W1H? Kalau masih ingat, 5W1H itu adalah what, when, where,
who, why, dan how. Jadi biasanya memuat mengenai apa kejadiannya, tentang apa, lalu kapan terjadinya, lalu di mana, siapa korbannya, siapa pelakunya, lalu bagaimana kok bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi. Nah, itu biasanya bisa dilihat pada background event. Nah, background event ini biasanya terletak di tengah-tengah daripada suatu berita. Yang terakhir, ada yang namanya source. Apa itu source? Source itu adalah sumber ya. Jadi biasanya source ini berisi mengenai komentar dari saksi mata yang ada pada kejadian, atau bisa juga keterangan daripada korban, pendapat daripada para ahli mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Misalnya nih, ada suatu kecelakaannya. Siapakah sumber beritanya? Sumber beritanya bisa berasal dari saksi mata dari kecelakaan, bisa dari korban kecelakaan, bisa juga dari polisi yang menyelidiki kejadian tersebut, atau mungkin juga dari para medis ya. Nah, itu source-nya. Jadi itu tadi ya, 3 generic structure of news item text. Mau lihat apa saja language feature dari news item text ini. Apa sih yang menjadi ciri-ciri dari news item text ini sehingga membedakan dari jenis teks yang lain? Yang pertama, biasanya news item text ini mencantumkan informasi sebagai headline berita. Jadi kalau kalian baca suatu artikel berita ya, biasanya dari headline-nya saja, dari judul beritanya saja, di situ kalian sudah mendapatkan informasi mengenai isi daripada berita tersebut. Lalu yang kedua, news item text ini biasanya penulisannya singkat ya. Singkat, tidak bertele-tele, dia singkat, padat, dan jelas. Selain itu, dia menggunakan action verb. Apa action verb itu? Action verb itu adalah kata kerja yang menerangkan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, contohnya action verb itu eat, listen, play, apalagi work, run, walk ya. Selain itu, menggunakan past tense. Kenapa dia menggunakan past tense, bukan present tense, bukan future tense ya? Karena news item text ini biasanya memuat mengenai kejadian yang sudah terjadi. Oleh karena itu dia menggunakan past tense. Dia juga menggunakan saying verb. Saying verb itu apa? Saying verb itu adalah kata yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya kita lebih familiar dengan kata mengutip atau kutipan ya. Jadi news item text ini dia biasanya menggunakan kutipan. Nah, biasanya berupa pendapat. Selain itu juga, biasanya news item text ini menggunakan adverb atau kata keterangan, misalnya adverb of time, adverb of place, ada adverb of manner juga ya. Jadi pasti ada keterangan waktunya atau keterangan tempatnya. Nah, jadi ini adalah beberapa jenis ciri-ciri dari news item text. Selanjutnya ini kita mau lihat, ini adalah satu contoh dari news item text ya. Ini contohnya, mungkin kalian ada yang belum tahu. Ini teksnya saya sadur dari di Jakarta Post. Di sini headline-nya adalah Breaking News, Bus Accident Kills at least 25 in West Java. Jadi di sini di headline-nya diberitakan bahwa terjadi kecelakaan bis yang menewaskan setidaknya 25 orang di Jawa Barat.
A road accident involving a bus in Ciater, Subang Regency, West Java has killed at least 25 people. Jadi sebuah kecelakaan yang di sini terjadinya pada bis ya di Ciater di Subang, Jawa Barat telah menewaskan sekitar 25 orang. Subang Traffic Police Chief Adjutant Commissioner Budi Hendratno said the accident occurred at 6:10 p.m. Jadi katanya polisi lalu lintas di sini Bapak Budi Hendratno mengatakan bahwa kecelakaan ini terjadi pada jam 6:10 sore in Ciater Subdistrict on Saturday afternoon when a bus carrying tourists from Ciputat, Tangerang rammed into a motorcycle, lost control and toppled over. Jadi ini kejadiannya terjadi di Ciater pada Sabtu sore ketika sebuah bis yang mengangkut turis dari Ciputat, Tangerang di situ melaju ke arah sebuah sepeda motor, lalu dia kehilangan kendali dan akhirnya terguling. Based on the information we have gathered so far, 20 people died in the accident. We haven't identified the victims, Budi said on Saturday as quoted by wartakota.co.id. Jadi berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh para polisi sejauh ini, 25 orang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Nah, mereka belum dapat mengidentifikasi siapa saja korban-korbannya ya. Jadi belum ketahuan 25 orang ini tadi siapa-siapa saja nama-namanya. The police, he said, were still identifying the cause of the accident. Eyewitnesses, however, said faulty brakes likely caused the tragedy on a hilly road in the area. Jadi kata polisi ini, kata Pak Budi ini, mereka masih mengidentifikasi apa penyebab dari kecelakaan. Namun, kata saksi mata, kemungkinan penyebab dari tragedi ini adalah karena remnya blong ya, sehingga menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Our personnel are still carrying out evacuation effort at the location, Budi said. Jadi personel kepolisian ini masih mengevakuasi di lokasi kejadian. Aside from the fatalities, at least 17 bus passengers were injured in the accident. The victims were taken to nearby hospitals for medical treatment. Jadi ada sekitar 17 orang penumpang yang mengalami cedera ya. Nah, para korban ini 17 orang ini tadi telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, ini adalah contoh dari news item text. Di sini bisa kita lihat ya bahwa news item text itu seperti ini, menggunakan menggunakan past tense. Di sini kita bisa lihat ya, lalu dia menggunakan saying verb. Nih bisa kita lihat di sini ada kutipan-kutipan. Ini adalah contoh saying verb. Lalu dia juga menggunakan action verb. Action verbnya yang mana? Action verb di sini bisa kita lihat di sini has killed, lalu ada rammed, lost control. Nah, ini adalah kata kerja ya. Oke, sekarang kita identifikasi. Kita coba identifikasi yang mana yang termasuk main eventnya, yang mana yang termasuk background eventnya, yang mana yang termasuk source-nya. Coba kita lihat.
Selanjutnya kita akan coba untuk mengidentifikasi structure daripada news item text yang sudah kita baca tadi. Kita tentukan apa main eventnya, apa background eventnya, apa source-nya. Yang pertama kita mau coba tentukan apa main eventnya. Ya, seperti yang kita ketahui, yang namanya main event, seperti yang tadi saya jelaskan, biasanya main event itu dapat ditemukan di paragraf-paragraf awal dari suatu berita ya. Jadi kalau di sini kita baca, kita bisa tentukan bahwa main eventnya adalah di paragraf pertama di situ a road accident involving a bus in Ciater Subang Regency West Java has killed at least 25 people. Nah, di situ main eventnya karena di situ juga diceritakan bahwa terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan sebuah bis yang terjadi di Ciater yang sudah menewaskan setidaknya 25 orang. Selanjutnya kita tentukan yang mana yang merupakan background eventnya. Nah, background event ini harus kita ingat biasanya memuat mengenai 5W1H tadi ya. Nah, kalau di sini kita lihat 5W1H itu bisa kita temukan pada paragraf kedua ya. Di situ yaitu Subang Traffic Police Chief Adjutant Commissioner Budi Hendratno said the accident occurred in 6:10 p.m. Nah, di sini mengindikasikan bahwa kejadiannya terjadi pada pukul 6:10 sore. Nah, ini memuat mengenai when ya, kapan. In Ciater Subdistrict, ini adalah where. On Saturday afternoon, ini adalah when juga. Lalu when a bus carrying tourists from Ciputat Tangerang ramped into a motorcycle, lost control and toppled over. Nah, ini mengindikasikan mengenai how. Jadi background eventnya bisa kita temukan di paragraf kedua. Selanjutnya yang terakhir adalah source atau sumber dari berita. Nah, kalau kita amati dari artikel ini, di sini pendapat yang disadur, yang ditanyakan di sini adalah pendapat dari Bapak Chief Adjutant Commissioner Budi Hendratno. So, the answer for the source is Subang Traffic Police Chief Adjutant Commissioner Budi Hendratno. Nah, jadi itulah kira-kira struktur daripada news item text yang sudah kita baca tadi.